Ini kan baru hanya omongan aja, realisasinya belum ada. Nah, semuanya ceknya blong, kosong. Kayak Tarman. Ruben kok kayak Tarman nih? Jangan terinspirasi dari Tarman, Ben. Nya transfer kemana? Bilangnya membuka aib. Ya, dan ditransfer ke, diduga ini guys. Diduga benar. Rekeningnya Wenda gitu guys. Deras dan dinikmati langsung oleh Sarwenda. Apa? Hah? Dan lembaran nota transfer yang diduga ke rekeningnya Sarwenda. Maka itu juga dibelikan untuk sticknya Gio. Bolong itu yang si hidungnya itu ya, Kenapa hidungnya? dia akan buat korengan terus, nggak akan ada sembuhnya. Waduh! Bilangin si bolong lu kimacan kima can. Ini mirip yang ini. Nah, Aja mukanya si S. Kalau dia lagi megang, langsung Enak. berubah kan? Berubah Kita enak. tidak ditonton. Nah, mampus sih. Ternyata duit 3,5 M investasi itu juga ditransfer ke rekening Wenda. Waduh, ikutan dong masuk ke sel kalau bener. Jadi kita masih update kasus kali ini ya. Di mana? Nah, kasus penipuan Ruben ini, Ruben memberikan clue guys, petunjuk-petunjuk bahwa ternyata duit investasi yang diduga penipuan itu juga ditransfer ke rekeningnya, waduh, mantan bini kabarnya ya. Waduh, ini kalau dipakai ke pengadilan, mantan bini diduga ikut juga jadi kayak apa, pencucian duit gitu. Waduh, ikut nyebur juga dong, kagak jadi ketawa nih. Siapa yang akhirnya menjadi tertawa ya? Loh. Karena kasus ini sampai kemarin itu masih heboh karena Ruben ini memberikan cek kosong katanya guys ke korbannya gitu loh. Kalau ini Ruben salah, kita harus marahin juga guys, nggak boleh kita membela membabi buta gitu loh. Kalau menurut Lutzku, Ruben lu salah Ben, lu kok nipu Ben. Kalau rugi mah bilang rugi aja Ben. Lu nggak capek duit lu kemarin transfer 200 juta ditipu sama rembesan. Rembesan duit les sama Dogi 9 juta tuh, waduh. Tadi kita lihat kelanjutan dari kasus ini dulu guys ya. Sebelum kita membahas tentang bot. Brondong tajir, yes. Nick Mir versus Gio ya. Itu yang paling seru sebenarnya guys. Nggak ada update lagi nih. Ada update-nya. Kita tunggu. Hari ini ada update yang mantap pokoknya. Kita lihat dulu ya dari penjelasan lawyer kasus penipuan dan penggelapan dan tersangka Ruben Onsu. Ini singkat aja, sebentar aja gitu. Kalian jangan skip ini ya. Kita bergosip ria gitu. Ternyata telah diberikan juga sejumlah cek. Yang mana Cek. cek tersebut ketika dicairkan belum. Seperti itu. Cek kosong berarti yang diterima. Iya, demikian seperti itu. Yang Kosong? diberikan kan pada bulan Maret, pada bulan April, pada bulan Mei. Artinya sampai akhirnya kami buat laporan polisi kan karena tidak ada itikat baik ya. Demikian. 15 Januari 2026 setelah kami buat laporan polisi, pihak RSU berjanji untuk menyelesaikan, meminta waktu 4 bulan. 4 bulan guys, minta waktu. Saat ini sudah masuk bulan Agustus. Ini kan sudah lewat juga dari 4 bulan. Nah sekarang masuk pengacara barunya. Yeah. Bilang juga ingin menyelesaikan. Tapi sampai sejauh ini kan baru hanya omongan aja. Realisasinya belum ada. Cek kosong itu nominalnya berapa bang? Cek kosong itu yang nominalnya Kosong? sejumlah ya 4 sekian. Oh, 4 miliar. Sekian. 4 miliar. 4 miliar. 4,4 apa? Ada cek nomor sekian-sekian 350, ada 350 dan 3850. Oh. Yang kesemuanya itu blok. Nah, semuanya ceknya blong, kosong. Kayak Tarman. Ruben kok kayak Tarman nih? Kalian ingat kasus Tarman nggak guys? Yang kakek-kakek nikahin gadis ceknya kosong itu. Gimana nih Ben? Waduh, jangan terinspirasi dari Tarman Ben. Tapi di sini karena kita semua sayang Ruben ya, kita kasih tahu lah kalau ternyata memang Ben, lu salah Ben gitu. Kagak boleh menipu investasi bodong begitu Ben. Apalagi kasih cek kosong Ben. Kita tahu duit lu habis. Dia ambil yang ono ya. Tapi jangan begitulah Ben gitu. Dan ternyata guys, kaget-kagetnya Ruben ini memberikan petunjuk bahwa ternyata dia mentransfer duit-duit yang diduga penipuan itu kepada seseorang yang diduga adalah mantan istrinya. Wow. Apakah duit itu yang dipakai untuk membeli stick-stick? Stick-stick si Papio itu? Wow. Makan stick dari duit haram. Loh.
Udah diselesaikan semua dengan cara baik-baik gitu. Ntar Oh, kita tampilin lagi buktinya transfer kemana, bilangnya membuka aib. Begitu. Bilangnya diungkit-ungkit, betul. Kalau nggak dibahas, gue diem dia kan. Justru kan terjadinya semua ini karena kebanyakan diem. Jadi sekarang giliran setiap tingkahnya di kantor begitu. Nah, lu jawab itu pertanyaan netizen yang belum lu jawab. waduh. Apakah ini petunjuk ketika Ruben mengatakan nanti kita tampilin lagi nih buktinya transfer kemana, nanti dibilangnya membuka aib. Wadidaw. Transfer kemana Ben? Kasih tahu aja langsung gitu. Biar kita yang belain gak setengah-setengah nih Ben. Nah, soalnya rame banget guys. Di TikTok itu rame banget. Katanya Hotman Paris ini juga mempunyai bukti bahwa ini diambil duitnya dan ditransfer ke diduga ini guys. Diduga benar. Kira-kira yang Wendah gitu guys. Ini ada dari ubur-ubur.id gitu, kita lihat ya. Hari ini Hotman secara resmi membuka kartu as yang sangat mematikan. Wah, Hotman memegang bukti fisik berupa rekam jejak rekening penampungan dan nota transfer bank yang membuktikan serasa bahwa aliran dana investasi bernilai fantastis itu dicurigai juga mengalir deras dan dinikmati langsung oleh Sarwenda. apa? Ini bukan lagi sekedar tuduhan atau klaim sepihak. Ini adalah bukti hitam di atas putih yang siap diserahkan langsung ke meja penyidik. Selama ini publik digiring oleh narasi seolah-olah Ruben Onsu yang bertanggung jawab penuh atas raibnya uang modal investasi 3,5 miliar tersebut. Tapi ternyata siapa, Kak? Namun, hasil pengusuran tim hukum Hotman menemukan fakta material yang sangat mengejutkan. Mengejutkan? Wadidaw. Hotman memperlihatkan lembaran nota transfer berkala yang menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh investor tidak berhenti di rekening perusahaan Ruben, melainkan ditransfer secara sistematis ke rekening pribadi dan rekening operasional yang dikuasai penuh oleh Sarwenda pada masa itu. Oh my God. Jika pihak penyidik sudah memeriksa rekam jejak transaksi ini, maka Sarwenda tidak bisa lagi bersembunyi di balik status mantan istri atau narasi korban. Oh my God, Sarwenda. Kamu hati-hati kamu Sarwenda. Sebagai pembela Sarwenda ya, Sarkawi, Serikat Wendah Indonesia, Leskus adalah ketuanya. Waduh, Lesku gak terima banget kalau Sarwenda ini bisa dijadikan orang yang menggelapkan dana tersebut, guys. Katanya dana investasi itu dari berita ini itu dialirkan ke rekening pribadi. Katanya rekening tersebut pada saat itu dikuasai oleh Wendah. Oh my God. Tadi kalau ini termasuk penipuan, apakah Wendah juga ikut dalam penipuan ini dan mengambil duit? Ini pertanyaan kita semua, guys. Ya, dia juga sudah mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa dana tersebut dan lembaran nota transfer yang diduga ke rekeningnya Sarwenda. Apakah itu juga dibelikan untuk sticknya Gio? Dia juga terlibat berarti. Kalian semua terlibat coy. Buset. Lanjut guys. Jadi ini ada pertikaian masalah Kimacan. Nah, dengan Dugong. Hidung bolong gitu. Waduh, siapa sih hidung bolong atau alias Dugong ini yang dimaksud Kimacan? Wah, ini kenapa orang lah jadi berantem gara-gara Ruben? Kita lihat dulu guys, ini seru soalnya. Spiritual pembela Ruben melawan juru bicara pembela Sergios dan juga Sarwenda. Sergios lover dan Sarwenda lover, lost forever. Love forever gitu maksudnya. Lulu. Ya, siap-siap hidung bolong itu yang si hidungnya itu. Ya, Kenapa hidungnya? saya akan buat korengan terus, nggak akan ada sembuhnya. Oh, berarti Waduh. sampai tulangnya hilang ya tuh Geki ya. Hilang. Terus yang untuk rambutnya, Nggih. ya, Kenapa rambutnya, Bang? tipis dan akan permanen jadi kontrak pakai wig. Oh, ngoten ya Ki ya. Jadi botak dong, Bang. Lah. Lepas wigmu. Cepet. Iya, Allah. Kayak pengacara Wenda. Kita tinggalin lah si hidung bolong. Waduh. Sampah daur ulang. Iya. Set Itu aku sampah nggak daur kenal. Kita bahasnya aja si hidung bolong ya Ki Iya, ya. hidung bolong versi kita aja. Betul. Siapa itu, Ki? Nggak asik itu, ibu-ibu itu. Ibu-ibu bebek gombel katanya Ya, Ki Macan iya. Geki ya. Blung-blung gitu Geki ya. Tambah lagi. Sampai di fight Mrs. V-nya juga loh, Rek, ngomong-ngomong. Sampai Kenapa? akhirnya sekarang ya, Mrs. V-nya ada kista. Oh my God. Hati-hatian deh lo, makanya jangan kebanyakan masang-masang sih nggak bener. Wahai hidung bolong dunia kayangan. Oh. Ada Kimacan itu. Pertanyaan gue, Kimacan ini manusia apa binatang ya? Sok tahu dia nih dukun apa sih? Bilangin si bolong, lu Kimacan, Kimacan.
Jadi pendukungnya modelan kayak gini, Kimak Chan ini. Patut lah hampir nyari-nyari masuk penjara. Pendukungnya pun kayak gini, kacau. Kimak Chan. Oh my god. Jadi ini perseteruan antara dukun versus jubir, guys. Karena diduga orang yang disebut dugong ini adalah si Iduk Bolong ini, ada kakak Sansabella yang kayaknya dia merasa ini lagi ngomongin gue ya. Padahal kita nggak tahu tadinya ya. Pokoknya Kim Macan ini bilang ada yang hidungnya bolong, ada yang rambutnya nipis gitu. Ternyata melihat video ini dan let's go lihat komennya, wah dia komennya ada yang bilang, oh bener, pakai wig ternyata gue kesini gara-gara kepo. Bener nggak pakai wig? Nah, let's go padahal nggak menyadari nih Kak Sansabella ini pakai wig ya. Tapi bener hidungnya bolong guys. Maksudnya bolongnya ada 2 gitu. Kayak kita juga kan ada bolong nih buat napas gitu. Kalau hidung nggak ada bolong nggak bisa napas dong. Gimana sih nih? Yang bermasalah Niki sama Gio yang repot dia. Waduh ya kan ini keseruan dari drama ini ya gitu. Jadi memang harus yin dan yang ya. Ada pembela Ruben yang banyak. Ada pembela Sarwenda. Ya, let's go pembela Sarwenda. Let's go Sarwenda banget guys. Itu tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan Sarwenda. Let's go. Dan di belakangnya Sarwenda pendukung Wenda setia banget nih. Let's go. Ratu Siluman guys. Si lucu, imut dan mengemaskan. Kecantikan luar biasa. Dan pendiri Sarkawi, Serikat Wenda Indonesia gitu. Ada juga yang timnya Papio gitu. Pandai minjem pikir bayar ogah rugi gitu. Jadi ini yang bikin drama ini semakin seru guys. Tapi by the way ngomongin Nick Mir ya, dia baru buat stories guys. Nah storiesnya Nick Mir yang ini, nah ini. Jadi Nick Mir mengupdate story TikToknya dengan video ini. Nah, di mana video ini berkaitan tentang Gio dan perbotian, guys. Perbrondong-brondong tajiran. Nah, kita memang tahu Gio kan boti banget ya, brondong tajir banget ya. Waduh. Kenapa Niki merepost ini? Apakah dari video ini yang Niki repost? Ini adalah suatu rahasia yang Niki ketahui. Wah, ini pertanyaan kita semua. Kita lihat dulu videonya yang lengkap, guys. Ini agak lama tapi seru. Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi udah muak banget ngeliat CEO itu. Itu kan tangan dia kalau lagi jualan nge-live tuh sama si S ini, tangannya kadang ke bawah. Ke bawah? Ke dada. Lihat aja mukanya si S. Kalau dia lagi megang, langsung enak. berubah kan. Berubah enak. Tidak ditonton sama masyarakat, apalagi ada anak kecil. Kan tahu sendiri anak kecil sekarang hobi nonton TikTok. Bener. Nah itu di situ tangan kemana-mana, aduh. Jadi attitude dia tuh kurang gitu. Wah, attitude-nya kurang. Sering megang tangan ke bawah. Ke bawah mana tuh? Ke memek. Maksudnya celemek-celemek gitu. Kan kalau live kadang-kadang kita pakai celemek di bawah. Biar produknya tuh nggak berantakan kalau jatuh tuh nggak ngotorin celana gitu. Makanya pakai celemek gitu. Gitu ya? Pakai celemek-celemek. Disikat memek. Apa nih? Kemana itu? Tangan-tangannya ke dada gitu ya. Dan remes-remes. Waduh. Resah dan mesra gitu. Resah. Takut produk nggak ada yang beli tapi dibalut dengan kemesraan gitu. Apa gimana nih Bang? Lanjut Bang. Tapi yang lebih keterlaluan perilakunya menyimpang. Menyimpang? Koko ya. Koko SCEO ini kayaknya. Udah jelek banget attitude-nya. Nggak baik. Kenapa tuh? Emang si S ini tuh riwayatnya nggak bagus, Kak. Si Koko S ini. Koko S ini CEO Halu. CEO Halu ini, si S ini riwayatnya juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ini saya buka sekarang ya, Kak ya. Dia ini boti loh, Kak. Ya, saya udah tahu itu. Boti dia ini. Dia ini sering di tempat gym kemarin-kemarin. Kalau tempat gym kan kebanyakan kayak gitu juga kan. Iya betul. Adalah Kakak tahu kan gimana sih dunia gym gitu kan, ada yang kayak gitu menyimpang juga ada gitu. Nah satu lagi nih untuk adeknya RO si JO ya kan? Nah nih buat Jordi Onsu itu katanya guys. ngapain keluar-keluar sekarang jualan juga udah nggak laku gitu, nggak tahu diri, kayak mau buka aibnya si RO. Aib lu kayaknya ntar juga kebongkar sih JO ini. Kenapa dia? Mulutnya Lemes. boti. Aduh. Boti lagi. Parah Kak, kalau dia mau buka-buka aibnya si RO. Waduh, nih maksudnya abang nih JO itu siapa bang? Apakah itu Jordi Onsu? Ini pertanyaan bang ya. Soalnya abang bilang inisial JO, tapi gambarnya Jordi Onsu. Abang mengatakan bahwa diduga dia adalah boti juga, bocah TikTok juga. Wow, berarti
diduga Gio dan Jordi ini sama-sama boti gitu bang? Apa karena abang juga boti? Abang tahu dari mana mereka boti ya? Karena abang punya samaan sama mereka ya? Apa seperti itu bang? Waduh, kalau bener mereka berdua sama-sama boti, berondong tajir sama bocah TikTok, pantas cocok mereka berdua ya. Deket banget mereka gitu, berteman. Apa begitu bang? Aib dia juga kebongkar. Orang taunya semua yang LGBTL kan lesbi, gay-nya gay. Nah, gay itu orang taunya tuh boti aja. Sebenarnya gimana bang? Gimana bang? Masalah LGBT ya kak. LGBT itu biasanya nih masyarakat nih taunya sama boti aja. Ada di situ yang ada lain? peran lain, maksud aku. Ada 3 peran di situ. Ada Apa tuh? boti, ada top, ada pers. Pers apa pers? Kalau boti ini kan yang tulang lunak. Ya kan? Mungkin Tulang lunak. paling Ini gambarnya ternyata Jordi ya kak ya. Kalau top ini, Top ini siapa bang? iya kayak cowok banget kan, cowok dia. Oh, Maskulin. gambarnya Gio, Tapi gambarnya nggak bisa. Gio. Gambarnya susah dilihat orang ya. Susah dilihat orang. Susah dibedain dengan yang Susah, kalau boti kan kelihatan tuh, lenggak-lenggoknya kelihatan. Kalau top ini, kalau dia nggak sama-sama pelangi LGBT, nggak akan tahu ciri-ciri. Susah dibedakan dengan boti. maaf laki-laki yang normal. Iya. Nah, sama pers ini Plus. Kak, bisa dipakai dua-duanya kan. Jadi ada peran jadi cewek, ada peran jadi cowoknya. Jadi bisa jadi boti, tapi bisa Bisa juga jadi top. boti, bisa jadi top. Oh, plus. Apa plus namanya ya? Jadi bisa jadi bow tie, jadi bisa top gitu. Top Marco top gitu lah. Tapi by the way, abang ini kalau kita lihat-lihat, boti juga kayak. Tapi kalau dilihat komennya dia katanya mantan boti yang mencoba untuk lurus hidupnya. Dan gagal. mungkin gitu. Nggak tahu juga ya. Semoga berhasil bang. Kalau misalnya abang dulunya boti, sekarang ingin menjadi lurus lagi gitu. Semoga berhasil gitu. Tapi by the way, kalau yang abang bilang ini ada videonya Gio yang salfok, kira-kira menurut abang ini apa bang? Fight mesra-mesra sama Mamio nanti kena ban loh kita, dan kita nggak ada mesra-mesra lah, mana ada. Fight mesra-mesra sama Mamio nanti kena ban Bang, loh kita, dan Gio, kita nggak ada mesra-mesra. Mukanya kayak ibu-ibu gosip ya. Lah mesra-mesraan sama Mama Mio, kita mah nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Masalahnya kadang-kadang kita bisa melihat Gio ini sangat cool banget, sangat maskulin banget, sangat macho manly banget. Tapi kadang-kadang kita lihat dia tuh feminim banget. Nah, ini yang kita bingung. Ini yang kita salfok gitu, netizen bikin salfok ya. Ada yang bilang, kok auranya lebih-lebih dari Cong gitu. Salfok sama mulutmu dan ekspresinya cucok meong. Waduh, cucok meong guys. Shy gitu. Salfok sama gayanya. Jangan dibully katanya. Kasihan para Sergio nanti stres. Ini bahkan ada yang bilang, Jeng, besok arisan Jeng di rumah Sumi. Waduh, jangan lupa datang ya. Itu Papio diajak arisan tuh. Jangan-jangan kalau Papio tahu, dia jawab ya, yuk, ayo. Sambil bawa merah, yuk. Di rumah Jeng Sumi, let's go. Ya menjadi seperti itu ya nih pertanyaan kita ya. Gitu. Kalau dihayal-hayalkan dan dicocokologi secara teori konspirasi, Gio ini termasuk yang mana guys? Yang botita kah, yang topi kah, atau yang plusa kah? Nah, soalnya kadang dia maco, kadang dia rumpi. Waduh, let's go rumpi juga ya gitu. Tapi let's go, 0% to boti. Rumpi tapi bukan boti. Itu let's go banget. Rumpi tapi bukan boti. Soalnya ada yang aneh juga. Katanya terakhir Gio ini ketemu Onyo. Onyo itu sempat salaman, tapi Onyo ini nggak mau lihat mukanya Gio, guys. Oh, Gio ketemu Onyo, salaman. Oh, Onyo nggak lihat matanya sama sekali. Tapi Gio di sini, cing. Oh. Maksudnya kedip-kedip itu apa tuh? Godain? Dia godain Onyo bagaimana nih? Nah, aneh juga ya, cowok. Oke, maco gitu, ketemu Onyo. Onyo, salaman gitu. Onyo kayaknya udah nggak enak gitu ketemu Gio. Jadi salaman gitu, nggak mau lihat muka ya, apa kabar gitu. Terus Gio ke kamera kayak gitu, ting gitu. Maksudnya apa nih? Ini kan netizen jadi salfok ya. Apa Onyo trauma tinggal di rumah itu digodain diam-diam
Ini pertanyaan kita ya. Setiap ketemu Gio salaman gitu sama Onyo gitu. Kalau salaman tuh begini, salaman tapi tangannya kayak begini, ya lah. Nah, apalagi si kedip-kedip mata gitu. Jangan-jangan nih dugaan aja ya, nih correct me Onyo if I'm wrong. Setiap salaman sama Gio dikedipin mulu sama Gio. Salaman, ngeliatin mata Onyo kedip gitu. Kan Onyo, aduh jijai juga ya, kenapa nih om ini nih tiap ketemu gua kedip-kedip mulu. Nah, jadi mungkin dugaannya karena itu Onyo tidak pernah mau melihat wajah Gio, guys. Takut apa? Takut dikedipin. Ngeri juga ya. Nah, soalnya dari komennya ada yang bilang Onyo tahu tentang masalah di rumah itu tapi akhirnya Onyo yang pergi. CEO, wah sudah berhasil menyingkirkan Onyo. Waduh. Ini sih Dracin in real life. Ya, tapi anehnya Gio kenapa dia kedip-kedip ya abis salaman sama Onyo ya? Gua berhasil menyingkirkan anak ini. Itu atau dia kedip-kedip kayak, hai, apa kabar? Apa gimana nih? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Itu dia yang bisa disampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini, guys. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, tolong berikan support lebih, guys, gitu. Dari Super Thank atau dari Sawera di kolom deskripsi ini. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya, guys. Sampai jumpa lagi ya. Bye.